Salah satu perubahan terbesar dalam hidupku terjadi setelah aku mulai membaca buku. Jika ini diibaratkan sebuah investasi, investasi inilah yang menghasilkan return paling tinggi. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan setelah membaca buku, mulai dari cara berpikir, cara bertindak, sampai dengan kualitas dari keputusan hidup yang kita pilih. Aku sendiri memang suka baca buku. Udah terhitung lebih dari 100 buku yang aku baca dalam 5 tahun terakhir. Bahkan sampai sekarang, aku juga masih punya kartu perpustakaan yang masih aktif walaupun udah nggak ngampus lagi. Nah, di video kali ini, sesuai dengan permintaan teman-teman semua, aku akan memberikan 5 rekomendasi buku yang bisa memberikan dampak besar dalam hidup. Pilihan buku-buku di sini udah aku sesuaikan agar bisa dibaca oleh siapa aja terlepas dari latar belakang yang berbeda-beda. Mari kita mulai dari buku pertama. Kita semua pasti pernah punya ide, entah itu mau bikin konten buat desain, nulis sesuatu, atau lain sebagainya. Namun ketika ingin mengeksekusi, mendadak muncul perasaan bahwa kita nggak mampu mewujudkannya. Mungkin gara-gara kita merasa bahwa hasilnya akan jelek, bingung mulainya dari mana, atau ngerasa nggak cukup kreatif untuk bikin karya original. Hambatan-hambatan mental kayak gini memang jadi musuh terbesar kita, terutama bagi pemula yang ingin mulai bikin sesuatu. Nah, alasan-alasan tersebut dijawab dalam buku ini. Gagasan utama dari buku Still Like an Artist memang sangat provokatif, yaitu nggak ada yang original di dunia ini. Penulis berpendapat bahwa nggak ada yang 100% original di dunia ini. Semua karya yang ada merupakan hasil gabungan ide atau curian dari karya-karya lain yang pernah ada sebelumnya. Maksudnya, setiap kreator yang kamu temui kayak sutradara, musisi, konten kreator, atau lain sebagainya, mereka semua adalah kolektor ide. Mereka mencuri atau mengambil inspirasi dari karya lain, kemudian mereka ramu kembali menjadi sesuatu yang baru. Buku ini nggak mengajarkan kita untuk mencuri karya orang lain, tapi buku ini mengajarkan kita untuk menjadi pencuri yang baik, atau pencuri layaknya artis atau seniman profesional. Jadi, kamu harus membedakan antara mencuri sebagai seniman dengan mencuri yang plagiat. Pencuri sebagai seniman, mereka mengumpulkan ide dari ratusan sumber, atau mengambil kepingan-kepingan inspirasi dari buku, film, musik, atau percakapan, lalu meramunya kembali menjadi sesuatu yang baru, sehingga menghasilkan karya original mereka sendiri. Sedangkan pencuri yang plagiat, mereka hanya mencuri dari satu atau beberapa sumber aja, lalu mereka mengklaim bahwa itu hasil karya buatan sendiri. Jadi, tugasmu bukan menciptakan sesuatu dari nol, tapi menemukan inspirasi-inspirasi terbaik dari berbagai sumber, kemudian menyajikannya dengan gayamu sendiri. Salah satu pembahasan yang menarik dari buku ini adalah, tirulah karya dari orang yang kamu kagumi. Karena saat kamu meniru, kamu pasti akan gagal, atau hasilnya nggak akan sama persis. Tapi di proses kegagalan itulah, kamu akan menemukan originalitasmu sendiri. Kalau di buku sebelumnya, kita bahas tentang cara mulai bikin karya. Di buku ini, kita akan belajar gimana cara ngebuat karya agar lebih menarik, unik, dan lebih stand out. Setiap hari, kita dibanjiri oleh berbagai jenis iklan. Buka Instagram, isinya iklan. Nonton YouTube, muncul iklan. Di jalan raya, ada iklan. Di mana-mana pokoknya ada iklan. Saat ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan polusi iklan, sehingga kebanyakan audiens zaman sekarang, mereka sudah mulai kebal dengan iklan. Pertanyaannya, jika audiens sudah kebal sama iklan, gimana caranya bikin produk agar audiens tertarik? Mungkin kamu mikir kalau jawabannya adalah dengan bikin produk yang bagus kan? Karena setiap orang pasti akan suka dengan produk yang bagus. Namun, jawaban itu aja nggak cukup, karena saat ini setiap perusahaan berlomba-lomba bikin produk yang bagus. Kita nggak cukup dengan bikin produk yang bagus saja, kita butuh produk yang berbeda, unik, dan menarik, sampai-sampai orang akan membicarakannya dengan sukarela. Inilah yang dibahas dalam buku Purple Cow. Dalam buku ini, penulis merumuskan konsep sapi ungu atau Purple Cow sebagai metafora untuk inovasi yang mencolok dan menarik perhatian. Bayangin kamu sedang menyetir dan melihat padang rumput yang penuh sapi. Mungkin 5 menit pertama semuanya masih terlihat menarik, tapi lebih dari itu semuanya mulai terlihat biasa. Namun, coba bayangin kalau tiba-tiba di antara ratusan sapi hitam putih tersebut, ada satu sapi yang berwarna ungu. Apa yang akan kamu lakuin? Kamu pasti akan berhenti memfoto atau mengambil video, lalu upload ke sosial media atau bahkan menceritakannya dengan sukarela. Itulah inti dari sapi ungu. Buku ini berargumen bahwa di dunia sekarang menjadi bagus saja nggak cukup, karena semua orang juga berusaha menjadi bagus. Satu-satunya cara untuk memenangkan persaingan adalah dengan menjadi bagus, berbeda, dan menjadi sesuatu yang layak dibicarakan.
Walaupun buku ini adalah buku terkait inovasi pemasaran bisnis, namun isinya tetap bisa kita terapkan untuk kebutuhan personal. Ini adalah buku yang mengajarkan kita untuk menjadi sapi ungu, bukan untuk menjadi yang terbaik pada suatu kategori, tapi menjadi yang paling unik dan satu-satunya di kategori kita sendiri. Bahkan kalau menurut Bang Panji, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gue ulang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau lu bikin karya nih, terus bedanya cuma lebih baik dikit, orang nggak akan notice. Tapi kalau beda, orang akan, ih apaan nih kok beda gitu. setelah kita bahas gimana cara mulai bikin karya dan gimana cara agar karyanya unik dan berbeda, terkadang ada masalah lain yang muncul, yaitu kita nggak berani memposting karya itu. Alasannya macam-macam, kadang karena takut dikatain orang, takut dibully, atau lain sebagainya. Seberapa sering sih kamu batal ngelakuin sesuatu cuma karena takut sama komentar orang? Atau seberapa sering kamu bilang iya, tapi dalam hati kamu bilang enggak? Kalau jawabannya sering, kamu wajib baca buku ini. Buku The Courage to be Disliked, atau dalam bahasa Indonesianya Berani Tidak Disukai, membawa gagasan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sangat sederhana. Namun masalahnya, kita sendirilah yang membuatnya rumit. Berani tidak disukai bukan berarti kita memprovokasi orang lain supaya benci sama kita, tapi lebih ke arah kita nggak perlu memikirkan apa kata orang selama apa yang kita pikirkan itu baik. Konsep utama dari buku ini adalah terkait pemisahan tugas. Gampangnya gini, dalam setiap situasi, ada tugasmu dan ada tugas orang lain. Tugasmu adalah melakukan yang terbaik menurut versimu. Misalnya, memilih jurusan kuliah sesuai minat, memilih hobi sesuai passion, atau posting sesuatu di sosial media. Lalu bagaimana reaksi orang terhadap pilihanmu? Apakah mereka kecewa, iri, atau mendukung? Itu tugas mereka, bukan tugasmu. Kita seringkali stres karena kita mencoba untuk mengambil tugas orang lain dengan mencoba untuk mengontrol perasaan dan pikiran mereka. Padahal itu mustahil, karena itu bukan koridor kita. Buku ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol daripada apa yang orang lain pikirkan. Kalau misalnya niatmu udah baik, respon orang lain terhadap apa yang kamu lakukan, itu harusnya nggak relevan untuk menentukan apakah kamu bahagia atau tidak. Selain itu, buku ini juga berargumen bahwa sebenarnya trauma itu nggak ada. Karena menurutnya, bukan pengalaman masa lalu yang membentuk kita, tapi makna apa yang kita berikan pada pengalaman itulah yang membentuk siapa kita. Membaca buku ini nggak terasa kayak digurui. Rasanya tuh kayak kita duduk di pojok ruangan sambil ngopi, lalu ikut menyimak perdebatan sengit antara dua generasi. Karena buku ini disajikan dalam bentuk dialog panjang antara seorang pemuda yang sinis dan penuh masalah dengan seorang filsuf tua yang bijaksana. Setelah membaca buku ini, aku merasa bahwa kecerdasan emosionalku meningkat berkali-kali lipat. Aku sangat merekomendasikan buku ini karena pembahasannya gak cuman ngasih motivasi semu, tapi beneran membongkar fondasi berpikir kita, lalu membangunnya kembali dengan logika dan pemahaman yang lebih kuat. Kalau 3 buku sebelumnya dari penulis internasional, buku kali ini ditulis oleh penulis lokal, sehingga punya konteks yang lebih sesuai dengan audiens orang Indonesia. Buku ini menjawab berbagai jenis kegalauan generasi milenial dan Gen Z di Indonesia terkait masalah karir dan hidup, terutama buat kamu yang berusia 20 tahunan atau yang sedang mengalami krisis identitas. Buku ini mengcover hampir semua tips karir dan pengembangan diri. Jadi, kalau budgetmu masih terbatas, daripada kamu menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak buku, mungkin beli 1 buku ini aja udah cukup. Kalau kamu sering bertanya harus kerja apa, passionmu apa, atau kenapa karirmu stuck di situ-situ aja, mungkin buku ini bisa menjawabnya. Ini bukan buku motivasi, tapi lebih ke sebuah panduan berupa bimbingan karir dan proses menemukan jati diri. Keunggulan utama dari buku ini ada pada relevansi dan sifatnya yang sangat mudah diterapkan. Bahasanya santai dan juga relate dengan berbagai masalah yang sering kita hadapi. Buku ini membahas berbagai macam tema tentang masalah manusia di usia 20-an, kayak quarter life crisis, konsep ikigai, generalis dan spesialis, membangun koneksi, perencanaan keuangan, dan masih banyak lagi. Salah satu pembahasan yang menarik dari buku ini adalah terkait konsep eksperimen. Buku ini menekankan bahwa kita nggak akan menemukan jawaban hanya dengan berpikir. Misalnya, kalau kamu pengen tahu apakah kamu cocok jadi penulis, mulai dulu dari mencoba bikin blog. Kalau kamu penasaran dengan dunia kopi, mulai aja dari mencoba ikut kursus barista. Idenya adalah membuat pertaruhan kecil untuk menguji hipotesismu sebelum kamu terjun langsung. Buat kamu yang lagi bingung mau ngapain atau bingung harus ngapain aja dalam hidup, buku ini wajib kamu baca. Bahkan secara personal, buku ini aku jadiin sebagai panduan untuk menjawab berbagai macam kebingungan yang ada di masa-masa awal usia 20 tahunan.
Buku ini aku beli di tahun 2022 dan udah aku baca setiap tahun secara berulang. Selain itu, ini juga merupakan buku yang paling rapi yang pernah aku baca. Tampilan bukunya nggak ngebosenin, karena ada beragam grafik, visual, banyak warna, bahkan ada QR Code yang bisa mengarahkanmu ke materi lainnya. Buku yang satu ini agak unik dan mungkin bisa juga kamu skip kalau memang nggak butuh. Pernah nggak kamu ke suatu tempat yang pintunya tuh bingung mau diapain? Didorong nggak bisa, ditarik nggak bisa, ternyata pintunya digeser. Atau mungkin kamu pernah ke toilet yang ada di mall, terus bingung cara nyalain keran airnya tuh gimana. Kadang tuasnya diangkat, digeser, dan kadang cuma perlu letakin tangan aja karena udah ada sensornya. Kesalahan-kesalahan kayak gini seolah-olah mengatakan bahwa kita bodoh atau kampungan karena nggak tahu cara gunainnya. Namun setelah membaca buku ini, pandanganku berubah total. Ternyata bukan aku yang bodoh, tapi desainnya yang nggak bener. Buku The Design of Everyday Things membahas tentang kenapa beberapa benda bisa terasa intuitif untuk digunakan, sementara benda yang lain malah membuat kita frustrasi. Jika kamu membaca buku ini, cara pandangmu tentang desain-desain dari benda yang ada di dunia akan berubah total. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk memandang objek sehari-hari dari sudut pandang yang lebih mendalam. Ia mengilustrasikan bagaimana desain yang baik harusnya nggak membuat penggunanya jadi bingung, justru sebuah desain harus membuat penggunanya jadi merasa puas. Aku sendiri tahu buku ini waktu ikut bootcamp UI UX Design beberapa tahun lalu. Buku ini ada di list rekomendasi buku yang harus dibaca oleh calon desainer. Awalnya aku mikir kalau buku ini cuma ngebahas prinsip dasarnya aja, namun pas aku baca ternyata lebih dari itu. Walaupun buku ini merupakan bacaan untuk para desainer, arsitek, insinyur, atau apapun pekerjaan yang menciptakan sesuatu untuk dipakai orang. Buku ini sebenarnya juga bisa dibaca siapa aja, terutama bagi kamu yang memiliki kecerdasan spasial, kamu pasti akan menikmati buku ini. Atau mungkin buat kamu para cowok atau bapak-bapak yang selalu ingin tahu gimana cara kerja dunia, kamu bisa baca buku ini agar pemahamanmu lebih komplit. Dan ya, itulah rekomendasi buku pilihan edutektif yang bisa dibaca oleh siapa aja dan mungkin bisa kamu jadiin referensi buat jadi bacaan berikutnya. Setiap buku punya cerita dan pembacanya sendiri, nggak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk, semuanya balik lagi dengan kebutuhan masing-masing. Setiap buku menyuguhkan sudut pandang dan pengetahuan yang unik, yang pengaruhnya bisa berbeda bagi setiap pembaca. Namun setidaknya dengan membaca buku, kita akan memiliki wawasan dan perspektif yang lebih luas, yang pada akhirnya ini berpengaruh pada meningkatnya kemampuan berpikir, bertindak, dan meningkatkan kualitas dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Kemampuan ini penting banget terutama di zaman sekarang, di mana mayoritas waktu kita dihabiskan dengan mengonsumsi banyak konten di sosial media yang pembahasannya tuh kurang mendalam. Buku memberikan pengaruh sebaliknya karena buku bisa dijadikan sebagai ruang untuk refleksi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan pengembangan diri yang lebih terstruktur. Dari kelima buku yang udah kita bahas, mana nih yang menurutmu cukup menarik? Atau mungkin kamu punya rekomendasi buku sendiri? Sharing di kolom komentar ya.